Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul adzim. Bapak Ibu rahmani wa rahimakumullah. Pada siang ini saya akan membawakan tausiah yang berjudul menyegarkan makna salat Jumat khususnya dan umumnya ibadah-ibadah pada hari Jumat. Terutama bagi kaum bapak, besok kita sudah masuk hari Jumat dan hati-hati kita terjebak dengan imunitas. Imunitas itu sesuatu yang karena sudah sering dilakukan, maka boleh jadi kita tidak lagi merasa greget. Kita pulang kantor, jalan yang sama, rutenya yang sama, dan bertahun-tahun kita lewat rute tersebut, maka kita merasa tidak ada sesuatu yang greget. Pun demikian dengan sholat Jumat. Jangan sampai kita merasa karena ini sudah ratusan kali, bahkan sudah belasan ribu kali dilakukan, satu tahun saja hampir 350 kali. Kalau kita diberi rezeki umur misalnya sampai katakanlah 40-50 tahun, maka 350 kali 10 tahun saja itu sudah ribuan. Maka belasan ribu kali kita sholat Jumat, jangan-jangan kita tidak lagi greget. Oleh karena itu, mari kita membaca sekilas yang disampaikan oleh para ulama, apa saja makna-makna yang utama dari sholat Jumat dan khususnya ibadah di hari Jumat. Makna yang pertama sesuai dengan hadis Rasul, khairu yaumin tala'at alaihi samsu yaumul jum'ah. Sebaik-baiknya hari ketika matahari terbit pada saat itu adalah hari Jumat. Rasul kemudian melanjutkan, kenapa hari Jumat? Karena hari Jumat adalah Nabi Adam alaihissalam pertama kali diciptakan. Hari Jumat adalah ketika Nabi Adam dimasukkan ke dalam jannah, ke dalam surganya. Dan hari Jumat itu juga adalah hari ketika Nabi Adam dan Siti Hawa dikeluarkan dari jannah. Rasul kemudian memungkasi hadis ini, wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah, dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali di hari Jumat. Maka Bapak Ibu mendengar redaksi hadis ini, kita ketahui bersama awal dan akhir hidup seluruh umat manusia, apapun agamanya, apapun suku bangsanya, itu adalah di hari Jumat. Maka ini adalah hari yang spesial, hari yang extraordinary, ya, rare day. Jadi ini adalah hari yang langka. Kemudian yang kedua, Rasul menyampaikan juga dalam hadisnya bahwa nahnul akhirun awwaluna yaumul jum'ah. Jadi Rasul menyampaikan bahwa umat Nabi Muhammad adalah umat yang terakhir. Kita ini yang terakhir memperoleh syahadat, memperoleh hidayah, beribadah bisa berjamaah di Masjid Raya Al-Jabar ini. Karena sebelum kita tentu ada umat Nabi Adam, Nabi Nuh, Idris dan seterusnya. Akan tetapi, walaupun yang terakhir, Rasul kemudian menyampaikan bahwa kita ini awwaluna yaumul qiyamah. Kita paling terakhir, tapi kita paling depan ketika terjadi hari kiamat. Jadi, walaupun kita paling bontot, paling bungsu, tapi ternyata nanti di hari kiamat, di yaumil hisab, ya, di padang mahsyar dan seterusnya, kita ini adalah yang paling depan. Bahkan ini juga yang istimewanya, Rasul menyampaikan
bahwa nahnu awwaluna ya dakhulul jannah. Kita ini adalah juga yang paling pertama untuk masuk surga. Jadi bukan umatnya Nabi Adam, bukan umatnya Nabi Musa, bukan umatnya Nabi Isa yang semuanya memiliki ujian-ujian keimanan yang luar biasa. Tapi justru umat Nabi Muhammad yang justru sebagai umat terakhir. Kenapa sampai demikian? Karena kita ketahui bersama pintu surga tidak akan dibuka kecuali diketuk oleh Nabi Yana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu balik kepada tadi pernyataan pertama, bagaimana mungkin kita bisa masuk ke dalam hari kiamat, bagaimana mungkin juga yang ini kita inginkan semua bisa masuk ke dalam surga, begitu ya, kalau tidak terjadi hari Jumat. Nah, jadi keistimewaannya walaupun kita umat paling bontot, paling terakhir, tapi kita adalah umat paling depan dalam yaumil akhir dan juga umat paling depan yang insya Allah kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang ketiga, berdasarkan sarah ya dari Fathul Bari, dari kitab Fathul Bari yang disarahkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi ada dua, ada Ibnu Rajab Al-Hambali dan juga ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa disampaikan bahwa sesungguhnya umat-umat sebelum kita ya, termasuk di dalamnya adalah umat Nabi Musa dan umat Nabi Isa, ini kedua-duanya sudah diminta untuk mengagungkan hari Jumat. Ya, tapi apa yang terjadi? Mereka ketika menerima perintah dari kedua nabi yang agung tersebut, kedua-keduanya malah mengagungkan rasio. Apa rasionya? Rasionya yang pertama menurut umat Nabi Musa. Ya, kita kenal dengan umat Yahudi, ya, bukan Yahudi yang sekarang. Umat Yahudi pada saat itu kemudian menyebut bahwa Allah sudah menciptakan alam semesta itu selama 6 hari dan terakhirnya itu adalah di hari Jumat. Maka mereka harus beribadah di hari Sabtu. Ya, maka kita mengenal sekarang ada yang disebut dengan Sabat. Sabat dari Sabtu, Sabat itu maknanya adalah ibadahnya umat Yahudi yang sesat yang sekarang. Ya. Ada juga di Kristen, ya, Kristen Advent itu mereka ibadahnya, misanya ke gerejanya bukan hari Ahad, tapi mereka hari Sabtu. Kemudian umat Nabi Isa, mereka juga sama mengagungkan rasio bahwa menurut mereka hari yang pertama diciptakan oleh Tuhan, ya, itu adalah hari Ahad. Maka kemudian mereka mengagungkan hari Minggu, mereka beribadah gereja itu pada hari Minggu. Nah, lalu kemudian terjadilah sengketa, silang pendapat mana yang benar, gitu ya. Nah, lalu kemudian Rasul menyampaikan ketika terjadi silang sengketa seperti itu, fahadanallahu limakhtalafu fihi minal haqq. Maka Allah memberikan petunjuk yang hak, yakni kita bukan mengagungkan hari Sabtu, bukan mengagungkan hari Minggu, tapi kita mengagungkan hari Jumat. Oleh karena itu, Bapak Ibu sudah sangat sering mendengar Jumat ini juga disebut sebagai Sayyidul Ayyam, rajanya hari-hari. Jumat juga disebut sebagai Al-Id Al-Usbu'i. Apa artinya? Al-Id Al-Usbu'i artinya adalah hari raya mingguan. Sebagaimana kita juga tentu bersukacita merayakan hari raya tahunan, Al-Id Fitri dan tentu saja Al-Id Adha. Ya. Nah, oleh karena itu kita tentu mengikuti yang langsung Allah berikan petunjuk kepada kita. Yang berikutnya tentu saja yang keistimewaan pada hari Jumat ini adalah perintahnya langsung dari Allah. Kita sudah sangat sering mendengar sebagaimana tadi disampaikan oleh Al-Fakir di iftitahnya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Ya, di surat ke-62 ya, juz 28 surat Al-Jumu'ah. Allah yang langsung meminta kita untuk menegakkan sholat Jumu'ah, sholat Jumat. Ya, bahkan Allah sampaikan redaksinya fas'au. Fas'au itu artinya adalah bersegeralah. Ya, bahkan redaksi berikutnya wadarul bai, dan tinggalkan tata niaga, tinggalkan bisnismu, tinggalkan pekerjaanmu, tinggalkan kesibukanmu.
Ya, karena Allah sampaikan dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kita semua mengetahui bagaimana fadilahnya, keutamaannya sholat Jumat ini, maka ini adalah sesuatu yang sangat baik. Ya, dan yang terakhir, Bapak Ibu, kenapa kita juga harus mengagungkan hari Jumat? Ya, karena kisahnya adalah kisah yang terjadi sekarang dengan yang tadi misalnya imam sampaikan doa kepada saudara kita di Palestina. Saya juga tidak semata-mata menggunakan shawl bertuliskan Save Palestine, Free Palestine. Kenapa? Karena ada kisah seorang pentolan Yahudi yang tinggal di Madinah namanya Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab, dia sudah tinggal di Madinah sebelum Nabi Muhammad hijrah. Kenapa dia tinggal di Madinah sebelum Nabi Muhammad hijrah? Karena dia sudah memperoleh informasi di Taurat. Kita mengenalnya Taurat, bahwa akan ada nabi terakhir yang akan hijrah ke Madinah. Jadi dia nungguin, dia kepo, siapa itu nabi. Lalu ketika kemudian akhirnya tersampaikan informasi bahwa Nabi Muhammad akan hijrah dari Mekah kepada Madinah, maka dia pagi-pagi hari, ya, di subuh hari, dia sudah pergi ke daerah Kuba. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah ingin tahu kira-kira Nabi Muhammad ini berasal dari suku bangsa mana. Lalu kemudian ternyata Huyai bin Akhtab, sebagaimana umat Yahudi sekarang yang sesat, mereka kecewa karena ternyata Nabi Muhammad bersuku bangsa Arabi, bukan bersuku bangsa Palestina, bukan bersuku bangsa Yahudi. Itulah yang kemudian membuat Huyai bin Akhtab ketika kembali lagi sore harinya ditanya oleh kaum Yahudi di Madinah pada saat itu, bagaimana dengan suku bangsanya? Ternyata suku bangsanya kemudian ada suku bangsa Arab, dan mereka kecewa bahkan sampai hari ini. Lalu kemudian ditanya bagaimana sikap Huyai bin Akhtab dengan kondisi seperti ini, dia menyebut adwatuha, ya, maka aku akan memusuhinya, ya, maka aku akan memusuhinya. Bahkan adwatuhunya ini dia sampaikan, aku akan memusuhinya sampai seumur hidup. Maka kemudian kita menjadi tidak kaget, ya, keturunan-keturunan Huyai bin Akhtab, ya, keturunan-keturunan Yahudi pada saat itu sampai sekarang memusuhi umat Islam karena sampai sekarang mereka tidak ridho bahwa nabi terakhirnya bukan berasal dari suku bangsa mereka. Demikian, mudah-mudahan menyegarkan kita untuk menunggu hari Jumat dengan amalan-amalan terbaik, bukan hanya untuk bapak-bapak, ibu-ibunya pun sama saja bisa memberikan yang terbaik. Bapak-bapaknya dipersiapkan untuk ikut sholat Jumat yang terbaik. Kemudian kalau ada rezeki berlebih, mau disiapkan juga makanan untuk kaum fakir miskin. Ibu-ibu yang biasanya sholat duha 2 rakaat, hari Jumat mari kita tingkatkan menjadi 4, 6, 8 rakaat dan seterusnya. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.